Nah, di depan kita ada sifat-sifat integral. Apa aja sifat-sifat integral? Yang pertama adalah jika kita punya fungsi fg, dia terintegralkan Riemann pada selang AB, maka kalau kita punya fungsi baru yaitu fungsi kf. Nah, fungsi kf itu fungsi apa sih? Ini ya. Kalau misalkan kita punya fungsi kf, dia berarti fungsi kf itu dia misalkan ini ya, kfx dia itu sama dengan k dikali fx gitu ya. Jadi dia adalah kelipatan dari fungsi fx itu sendiri. Nah, ini adalah definisi kf gitu. Jadi setiap x di nilai fx dia dikalikan dengan k. Nah, kita harus tunjukkan bahwa kelipatan dari kfx juga dia terintegralkan Riemann, dan nilai integralnya ketika saya mencari nilai integral kf, maka dia akan sama dengan nilai integral k dikali nilai integral dari nilai integral sama dengan k dikali nilai integral dari f gitu ya. Nah, yang pertama ini kalau misalkan kita ingin membuktikan sifat integral yang ini, apa sih yang harus kita buktikan? Berarti yang harus kita buktikan adalah apa yang harus kita buktikan di sini? Berarti yang harus kita buktikan adalah ini ya. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, oke, asumsikan ini dulu. Misal integral ABF dia sama dengan L gitu ya. Berarti yang harus kita buktikan adalah untuk setiap epsilon besar daripada 0 terdapat delta lebih besar daripada 0 untuk sembarang partisi bertanda di AB, P di AB dengan norm P dia kurang dari delta gitu ya. Oke, maka apa? Berarti S KF P dot dia dikurangi dengan KL. Jadi kan kita akan membuktikan bahwa si nilai integralnya adalah KL, karena ini misalkan dia sama dengan L. Dia berarti kurang dari epsilon. Nah, ini yang akan kita buktikan. Dengan asumsi dia sudah nilai integralnya yang f-nya adalah sama dengan L, maka ini yang akan kita buktikan dia adalah KL. Seperti itu. Oke. Dan nanti kita akan buktikan selanjutnya, tapi kita di sini kita akan membaca apa yang harus kita buktikan ya. Nah, sekarang yang B. Jadi kalau kita punya dua fungsi nih, f dan g itu terintegralkan Riemann di selang AB. Nah, si penjumlahannya katanya si penjumlahan f plus g-nya itu pasti terintegralkan Riemann. Lebih jauh lagi, nilai integral dari penjumlahannya adalah sama dengan nilai integral f ditambah nilai integral g. Nah, penjumlahan f plus gx dia didefinisikan adalah fx ditambah gx gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini apa yang harus kita buktikan? Berarti untuk yang B yang kita buktikan adalah misal kita misalkan nilai integralnya f dia sama dengan f besar gitu ya, dan integral AB dari G sama dengan G besar gitu ya. Berarti yang harus kita buktikan adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta lebih besar daripada 0, demikian sehingga untuk partisi bertanda di AB, nah untuk norm partisinya kurang dari delta, maka yang harus kita buktikan adalah S F plus G P dot dikurangi F plus G gitu ya, dia kurang dari epsilon gitu. Nah, yang kita buktikan adalah ini dia terintegralkan, dan nilai integralnya adalah sama dengan penjumlahan dari nilai integral F dan G. Nah, ini kalau kita membaca teoremanya. Nah, sekarang yang kecil adalah kalau kita punya fungsi nih, fungsi itu dia selalu lebih besar, selalu lebih kecil, fx itu selalu lebih kecil daripada gx untuk semua x di interval AB. Maka integralnya juga dia selalu
lebih kecil. Gitu logikanya. Iya ya, kalau misalkan kita punya kurva, logikanya kalau misalkan kita punya kurva, misalkan saya punya kurva F seperti ini, kurva G seperti ini, lalu saya punya kurva kurva F seperti ini, gitu ya. Nah, pasti kalau kita cari luas daerah di bawah kurvanya, misalkan saya cari luas daerah di bawah kurvanya, untuk yang di selang ini ya, untuk yang F dulu dia pasti seperti ini. Oke, nah sekarang kalau misalkan untuk yang G, berarti seperti ini ya, lebih luas lagi, maka nilai integralnya pasti mengikuti ketaksamaan yang diakibatkan oleh fungsinya. Nah kalau gini, apa yang harus kita buktikan? Untuk membuktikan dia kurang dari integral F kurang dari integral G. Nah, yang ketiga ini, yang C ini sebenarnya penjelasannya sudah di buku juga ya, di buku Bartel. Silahkan ini dijabarkan, penjelasannya yang ada di sana dijabarkan dengan penulisan yang lebih lengkap, lebih detail, dikerjakan sebagai latihan ya. Ini dikerjakan sebagai latihan. Oke. Lalu selanjutnya, nah bagaimana tadi kan kita tahu apa yang kita tujukan, yaitu untuk setiap epsilon terdapat delta, terus kita ambil sembarang partisi bertanda, lalu kita tunjukkan bahwa SKFP dot min KL dia kurang dari epsilon. Nah, kita akan mendapatkan itu dengan memanfaatkan bahwa nilai integral dari F ini adalah sama dengan L. Berarti yang pertama tadi ya, misalkan integral ABF dia sama dengan L. Oke, artinya apa? Artinya adalah maka untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga untuk setiap partisi bertanda di AB dengan nilai normnya kurang dari delta, maka apa? S F P dot min L kurang dari epsilon. Oke, sekarang adalah kita bisa memanfaatkan sifat kalau ini ya. Kalau SFP dot itu apa sih? SKF itu apa sih? Nah, perhatikan bahwa SKF itu SKF. Oke, ini dengan asumsi nanti kita akan memilih nilai P dot yang sesuai ya. Oke, berarti ini adalah sigma KF T1 XI min XI min 1. Ini I-nya dari 1 sampai N. Nah, sesuai definisi dari KF, berarti ini adalah K dikali F. Nah, K di sini adalah konstanta, jadi bisa kita keluarkan. Sama dengan 1N FTI XI min 1. Nah, ini dia sama dengan K S F P dot gitu ya. Nah, dari sini berarti kita tinggal, ya udah kita sudah bisa membuktikan SKF P dot sama dengan KSF P dot, berarti tinggal ini kan SKF P dot min KL dia sama dengan KSF P dot min KL. Oke, di sini berarti dia K-nya saya keluarkan, berarti dia akan sama dengan SFP dot dikurangi L. Oke, ini berarti kurang dari K dikali epsilon. Nah, ini kan dikurang dari K dari epsilon. Nah, agar ini hasil akhirnya epsilon, berarti kita ubah nilai epsilon di sini menjadi per K di sini per K. Nah, karena karena kita tidak menggunakan sama sekali delta di sini. Karena kita tidak menggunakan sama sekali delta di sini, nilai delta di sini, artinya kita bisa menggunakan delta yang sama di sini
deltanya kita gunakan sama di sini dengan partisinya juga sama gitu ya. Berarti ini deltanya adalah delta yang sama. Seperti itu. Jadi karena kita tidak sama sekali tidak menggunakan delta, jadi asumsinya partisi yang digunakan di sini maupun di sini dia adalah partisi yang sama. Nah, bagaimana menulis rapinya? Oke, kita langsung aja di sini ya. Misalkan ini, oke, saya mulai dari ambil sembarang dulu di sini. Ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0. Misalkan tadi integral AB F sama dengan L, maka perhatikan bahwa ini sehingga untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat, ini deltanya sama ya, ini misalkan saya tulis delta 1 gitu ya, terdapat sama deltanya 1, sehingga untuk setiap B kurang dari delta 1 gitu ya. Ini deltanya adalah nilai delta yang sama, karena kenapa? Karena kita sama sekali tidak memilih nilai delta di sini. Oke, atau di sini ambil sembarangnya juga nggak perlu, juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ini nggak ditulis juga nggak apa-apa, karena kita nanti di bawah akan memilih atau mengambil sembarang lagi epsilon lebih besar daripada 0. Jadi ini saya kembalikan, misalkan F sama dengan F. Oke, sehingga ini diperoleh, ini diperoleh. Oke, sehingga terbukti KF terintegralkan Riemann dan K ABF sama dengan integral ABF gitu ya. Ini penulisan bukti formal untuk yang nomor 1. Nah, sekarang bagaimana penulisan bukti formal untuk yang nomor 2? Nah, berarti seperti yang tadi kita tuju, kita ingin membuktikan bahwa nilai fungsi ini dia terintegralkan Riemann, yaitu dengan nilai fungsinya nilai integralnya adalah sama dengan penjumlahan dari nilai integral dari fungsi yang bersangkutan. Nah, berarti kita mulai saja dari misalkan integral ABF sama dengan F besar gitu ya, dan integral AB G sama dengan G kecil sama dengan G sama dengan G besar. Kita tulis aja kita tulis saja definisinya. Berarti untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta, saya tulis saja delta 1 di sini, delta 1 lebih besar daripada 0, sehingga untuk setiap P dot di AB dengan norm P dotnya dia kurang dari delta 1, maka SF P dot dikurangi dengan F dia kurang dari epsilon. Dan sekarang ke definisi G-nya, berarti untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta 2 lebih besar daripada 0, sehingga untuk setiap P dot di AB, ini P dotnya sebenarnya boleh disamakan boleh tidak, karena yang kita sebenarnya yang difokuskan utama di sini karena ini sembarang, boleh sama, difokusnya adalah di deltanya yang berbeda. Dengan P dot kurang dari delta 2, maka SF P dot SF ini G ya, min G kurang dari epsilon. Nah, yang ingin kita tunjukkan adalah dia penjumlahannya SF plus G P dot dia kurang dari epsilon.
Nah, pemilihan deltanya berarti kita harus dimana kita harus memilih deltanya ya, karena di sini ada dua delta. Nah, mana yang akan kita gunakan di pemilihan deltanya? Oke, di sini kita tulis dulu, kita pilih aja dulu ya. Sebenarnya nanti kita juga tidak akan pilih delta sama dengan minimum delta 1, delta 1 dan delta 2. Oke. Nah, sekarang ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, maka terdapat delta. Lalu ambil sembarang partisi bertanda P dot di AB dengan normnya kurang dari delta. Lalu yang ingin kita tunjukkan adalah ini ya, maka SF plus G min F plus G dia sama dengan apa? Nah, seperti tadi aja, kita bongkar aja nilai SF plus G nya sesuai dengan apa namanya, kita bongkar nilai SF plus G nya sesuai dengan definisi. Dia sama dengan apa ini, sigma F plus G T1 gitu ya, XI min 1, ini I nya dari 1 sampai 0 min F plus G. Oke. Nah, dari sini ini bisa kita bagi dua, dia jadi sigma FTI plus GTI gitu ya, XI min 1. Oke, ini I dari 1 sampai N min F plus G. Nah, ini dari sini sigmanya bisa kita bagi dua, FTI dikali XI min 1 nya tetap, ini berarti ditambah sigma GTI XI min 1, I dari 1 sampai N, I dari 1 sampai N min F plus G. Nah, dari sini kita sudah bisa bagi dua, berarti jadi FTI XI min 1 min F, atau langsung saja kita tahu bahwa si ini adalah SF, berarti di sini SF P dot gitu ya, dikurangi F, oke, ditambah S G P dot dikurangi G. Nah, dari sini kita bisa menggunakan ketaksamaan segitiga dari sini. Lalu nanti dengan ketaksamaan segitiga kita bisa memanfaatkan dua ini. Nah, ini karena terlalu panjang sebenarnya, ini bisa saya skip, di sini saya hapus. Saya izin hapus di sini dan naikkan yang di atas. Oke, nah di sini sudah saya pindahkan, ini kurang dari SF P dot dikurangi F gitu ya, mutlak ditambah S G P dot dikurangi G gitu. Ini kurang dari epsilon, ini kurang dari epsilon. Nah, pengennya ujungnya epsilon, berarti ini kita ubah jadi epsilon. Kita pengennya di ujungnya epsilon, berarti kita ubah ini jadi epsilon per 2, ini epsilon per 2, berarti ini epsilon per 2, ini epsilon per 2 gitu ya. Di sini juga epsilon per 2, ini epsilon per 2 gitu. Oke, gitu ya, paham ya? Nah, di sini kita pilih deltanya yang lebih kecil yang mana, terus artinya dia lebih kecil, dia subset partisi di sini misalkan yang lebih kecil. Ini pasti subset dari yang atas gitu ya. Nah, nanti udah langsung ke sini, maka terbukti dia sama dengan epsilon. Kalau yang tadi kan tidak ada apa namanya, di KF ini dia menggunakan delta yang sama. Kalau yang ini kita menggunakan delta yang berbeda, karena di sini ada dua delta, kita harus memilih delta mana yang lebih pas, maka kita pilih, lalu hasilnya seperti ini gitu ya. Ini penulisan bukti formalnya, mohon maaf agak berantakan, silahkan dipelajari.
Nah, yang untuk yang tadi yang ketiga, silakan sebagai latihan. Nah, yang ini silakan pembuktiannya gunakan sebagai latihan di sini. Ini latihan. Sebenarnya bukti sudah ada di Bartel ya. Bukti ada di Bartel. Tapi silakan tuliskan buktinya dengan lebih detail, dan lebih rapi gitu ya. Jadi pastikan kalian mengerti apa yang ditulis. Jadi setiap step-stepnya harus dibuat lebih jelas bahwa kalian paham ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana. Nah, latihan minggu ini hanya satu soal saja. Silahkan seperti si bukti itu kita bongkar. Kalau misalkan kenapa ngambil tadi saya ngambil epsilon per 2 karena agar hasilnya epsilon. Jadi intinya penjelasan di setiap stepnya mohon disertakan. Step atau langkah mohon disertakan gitu ya. Oke, terima kasih.